Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, video konten, tips dan trik seputar itu. Ya, muncul lagi ya teman-teman ya. Saya sempetin juga nih membuat video meskipun lagi ya sedang kerja gitu ya teman-teman ya. Tapi ya daripada gabut gitu ya, saya coba bikin video lagi dan berbagi sharing pengalaman kepada teman-teman semuanya gitu. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas mengenai hal-hal yang menyebabkan channel kita ini menjadi sakit gitu ya. Channel kita ini menjadi sepi penonton, channel kita ini nggak berkembang juga gitu ya. Saya akan coba sharingkan pada video kali ini teman-teman. Jadi simak terus sampai habis ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Hal yang menyebabkan channel kita ini menjadi sakit. Yang pertama, biasanya para pemula ini karena semangatnya masih menggebu-gebu gitu ya, ingin mendapatkan 1000 subscriber, mereka melakukan menonton video orang lain dan berkomentar di sana dan berharap channelnya juga dikunjungi balik gitu ya. Tetapi tidak memakai aturan gitu ya teman-teman ya. Sehari 20, 30, 50 channel mereka kunjungi gitu ya. Ini yang menyebabkan channel kita ini dianggap spam oleh sistem YouTube teman-teman. Dan dulu pun saya mengalami itu gitu ya teman-teman. Bukan mengalami, malah melakukan hal itu gitu teman-teman. Saya udah komentar, oh dia nggak berkunjung-kunjung gitu ya. Ternyata karena waktu itu saya menggunakan PC gitu ya, jadi bisa membuka 20 sampai 25 tab gitu ya. Saya tontonin semua itu video-video orang lain gitu ya. Dan saya ya komentar di situ gitu ya. Sehari saya sampai 50 lebih pun bisa gitu ya. Karena sekali buka kan 25 channel, 2 kali buka ya udah 50 channel gitu ya teman-teman, untuk berkomentar di video orang lain gitu teman-teman. Dan alhasil channel saya ternyata terkena spam. Besoknya nggak bisa komen selama waktu itu 2 hari. Itu 2 kali saya kena spam teman-teman. Nah itulah yang biasanya sistem rekomendasi akan mandek teman-teman di situ, karena channel kita ini dianggap spam oleh sistem YouTube. Jadi teman-teman kalau misalnya berkunjung ke sesama pemula ya kasih jarak, kasih jeda gitu ya teman-teman ya. Jangan tiap hari langsung diberondong gitu ya. 20-30 channel itu sangat bahaya teman-teman. Membuat channel kita malah menjadi sakit gitu ya. Oke, untuk yang berikutnya hal yang menyebabkan channel kita ini menjadi sakit biasanya ya upload video dengan secara beruntun gitu ya teman-teman ya. Sehari teman-teman upload bisa sampai 5-10 video ya. Itu juga bisa menyebabkan channel kita dianggap spam juga oleh sistem YouTube teman-teman. Berbeda ya kalau misalnya di upload video short gitu ya. Video short 5-6 video sehari dalam 1 hari itu nggak masalah teman-teman, karena beda sistem algoritmanya beda gitu ya. Berbeda dengan video-video panjang gitu ya, karena jika video teman-teman nggak dikasih jeda upload videonya gitu ya, misalnya teman-teman upload video di jam 10, di jam 11-nya teman-teman upload lagi, ini video panjang ya, ini akan mempengaruhi sistem rekomendasi dari YouTube teman-teman, karena di video yang pertama teman-teman upload di jam 10 ini belum sempurna mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Sistem YouTube masih bekerja gitu ya teman-teman, untuk menyebarkan video teman-teman. Nah di sini belum sempurna teman-teman, udah timpang lagi nih dengan video yang berikutnya, video baru lagi. Nah begitu teman-teman terus menerus lakukan, yang alhasil ya channel kita akan dianggap spam. Jadi kita nggak akan dapat rekomendasi nih, nggak akan disebarkan rekomendasinya gitu ya oleh sistem YouTube. Makanya ya sebaiknya sehari 1 kali itu udah lebih dari cukup teman-teman. 2 hari sekalipun nggak apa-apa, 3 hari sekalipun nggak apa-apa gitu ya. Itu yang biasanya karena ingin lagi semangatnya ya, biasanya seperti itu ya. Dulu pun saya seperti itu. Nah sekarang malah berbulan-bulan kadang nggak upload video gitu ya. Oke, bentuk yang berikutnya yaitu biasanya menonton video sendiri dengan menggunakan akun atau channel utama. Itu sangat tidak boleh, sistem YouTube nggak boleh teman-teman. Ya meskipun rata-rata pemula udah tahu ya, nggak boleh menggunakan akun utama untuk menonton channel sendiri, itu
rata-rata udah tahu. Tetapi saya ingatkan kembali, yang namanya orang karena sering lupa gitu ya. Teman-teman membalas komentar di aplikasi YouTube-nya teman-teman. Itu yang mengakibatkan biasanya si video itu tetap muter gitu. Padahal kita nggak maksud untuk menonton video. Lebih baik kalau misalnya teman-teman ingin membalas komentar ya di YouTube Studio, jangan di aplikasi YouTube, karena mencegah atau menghindari lupa tadi gitu ya teman-teman. Lebih baik, lebih aman teman-teman buka YouTube Studio aja untuk membalas komentar. Nah, untuk yang berikutnya biasanya teman-teman ini nggak sadar menggunakan video atau musik yang mempunyai klaim hak cipta gitu ya. Ini sangat rentan sebenarnya menggunakan video orang lain. Teman-teman asal nyomot di mana gitu ya, dimasukin di channel kita gitu ya. Apalagi menggunakan musik sebagai background kita gitu ya. Ya boleh saja menggunakan musik gitu ya, tetapi musik-musik yang disediakan di YouTube Studio itu di album juga udah ada. Memang ya nggak asik-asik gitu ya musiknya ya, beda dengan musik-musik yang viral di media sosial sebelah gitu ya, platform sebelah seperti TikTok gitu ya. Musik-musiknya kan ya yang sedang trending gitu ya. Tetapi ya alangkah baiknya teman-teman jangan asal nyomot sana sini gitu ya teman-teman. Berbeda sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman channelnya reaction ya itu beda lagi. Jadi ketika teman-teman ingin membuat channel reaction ya harus pinter-pinter ngedit gitu ya, mencegah adanya klaim hak cipta. Dan kalau misalnya teman-teman memang senang musik ya lebih baik teman-teman main alat musik sendiri dan nyanyi sendiri, kapannya sendiri gitu ya, itu aman teman-teman. Meskipun nantinya terkena klaim gitu ya oleh si pencipta musiknya, biasanya ya hanya dolar kuning nggak dolar merah. Kalau dolar kuning kan biasanya kita berbagi gitu ya, penghasilan 50-50% lah gitu ya, daripada kalau dolar merah itu biasanya kan kita nggak dapat apa-apa, itu ruginya di situ. Ketika video kita ingin meledak gitu ya, udah jutaan penonton, tapi yang menikmati hasilnya ya yang mempunyai hak cipta tersebut ya teman-teman ya. Oke, itulah hal yang bisa menyebabkan channel kita sakit juga gitu ya. Untuk yang berikutnya yaitu jarangnya upload video gitu ya, atau upload videonya nggak beraturan gitu ya teman-teman ya. Minggu ini karena lagi semangat kita upload terus gitu ya tiap hari. Berikutnya 2 minggu selanjutnya nggak upload, 1 bulan baru upload lagi. Itulah yang menyebabkan channel kita pun bisa menjadi sakit gitu ya teman-teman ya, karena sistem YouTube membaca bahwa kita nggak benar-benar gitu ya menjadi program partner tuh nggak, mereka lihat nggak konsisten gitu ya. Makanya video kita nggak begitu disebarluaskan oleh sistem YouTube, karena YouTube pun nggak mau rugi gitu ya ketika beriklan di sebuah channel yang berharap iklannya kan ditonton oleh penonton yang nontonin video kita gitu ya teman-teman ya. Itu juga bisa menyebabkan channel kita menjadi sakit teman-teman. Oke, untuk yang berikutnya biasanya buat para pemula, saya masih sering gitu ya menjumpai pemula-pemula yang ada di grup-grup media sosial, contohnya di Facebook gitu ya, masih banyak sekali yang hanya mengajak saling subscribe gitu ya, terus saling tonton gitu ya, tanpa kita mensubscribe tanpa menonton video kita gitu ya. Saling subscribe nggak masalah teman-teman, asal tahu caranya gitu ya. Jangan masuk halaman YouTube langsung halaman channel gitu ya langsung subscribe. Kalau nggak percaya lakuin aja terus menerus, pasti channelnya akan nggak akan berkembang teman-teman. Karena ya saya dulu ngelakuin itu juga gitu ya, karena ya lagi semangatnya ngejar 1000 subscriber itu untuk menjadi persyaratan menjadi program partner. Dan hal berikutnya biasanya ada juga yang masih membeli subscriber dan jam tayang gitu ya, sampai sekarang pun masih banyak. Ya sah-sah saja ya teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya ada uang lebih gitu ya, ada budget lebih, nggak apa-apa mau langsung beli subscribe dan 4000 jam tayang untuk menjadi persyaratan program partner, nggak masalah. Karena channel-channel monetisasi sekarang ya murah ya teman-teman, hanya 2-3 juta juga udah dapat channel yang sudah monet gitu ya. Tergantung kondisi dari channel tersebut. Tapi
ya buat apa gitu ya teman-teman ya. Karena ya tetap sepi gitu ya teman-teman ketika teman-teman upload sebuah video. Misalnya gitu ya, karena teman-teman kan belum tahu nih sebelumnya channel tersebut ini channel apa gitu ya. Contohnya ya karena si penjual channel ini pengen cepat terkejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, biasanya kan menggunakan atau digunakan untuk upload sebuah musik gitu ya, karena cepat sekali memang viewernya, perolehan jam tayangnya, terus perolehan subscribernya gitu ya. Dengan channel musik ini memang cepat gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman belilah channel itu gitu ya, yang tadinya channel musik teman-teman tiba-tiba dipakai untuk channel resep makanan gitu ya, atau masak-masak, ya otomatis subscriber dari channel tersebut yang akan datang lagi, karena ya memang bertolak belakang, yang satu ke kanan yang satu ke kiri, karena biasanya musiknya musik rock lagi gitu ya. Biasanya kan pencinta musik rock ya jarang gitu ya untuk menonton channel masak gitu ya. Memang nggak menutup kemungkinan yang suka musik rock ya senang masak juga ya, memang ada, cuma tidak sinkron gitu teman-teman, nggak sejalan gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya, teman-teman ingin membeli sebuah channel monetisasi gitu ya, nggak masalah teman-teman, tapi harus siap dengan konsekuensinya juga. Karena untuk memperbaiki channel yang berbeda tema, atau misalnya kita tiba-tiba beli channel ini nggak sebentar teman-teman, lama gitu ya, waktunya bisa berbulan-bulan sampai ada yang tahunan gitu ya, sampai benar-benar channel ini stabil dan sembuh lagi gitu. Jadi sebisa mungkin ya nikmati aja gitu ya prosesnya, tetap nikmati dari 0 subscriber sampai 1000 subscriber gitu ya. Perolehan jam tayang pun seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya jika kita beli sebuah channel atau kita memang membangun dari 0 gitu ya, biasanya gregetnya tuh beda teman-teman. Untuk kita main YouTube ini gitu ya. Ya untuk yang selanjutnya biasanya yang menyebabkan channel kita ini menjadi sakit-sakitan ya biasanya gonta-ganti tema teman-teman. Misalnya minggu ini kita upload channel masak atau video masak gitu ya, minggu berikutnya kita upload lagi mancing gitu ya, minggu berikutnya lagi kita upload tentang make up gitu ya. Ya jangankan sistem YouTube gitu ya, kita aja bingung yang nonton ini channel apa gitu ya, punya tuh cewek apa cowok gitu ya, siangnya Yanto malamnya Yanti, kan bingung gitu ya teman-teman. Jangankan sistem algoritma YouTube, dia juga bingung mau menyebarkan video kita ini ke target mana gitu ya. Lah gitulah kurang lebihnya ya teman-teman ya. Apalagi ya hal-hal yang menyebabkan channel kita ini sakit-sakitan. Ya mungkin itu aja dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin di video berikutnya gitu ya teman-teman, kita sharing lagi, kita ngobrol lagi gitu ya, kita berbagi pengalaman lagi. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Tetap masih tahap belajar, kita belajar bareng di YouTube ini gitu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil juga buat teman-teman gitu ya, khususnya buat para pemula. Kalau yang sudah lama di YouTube mungkin channel TNS Creator ini, tutorial ini akan ada gunanya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Yang penting saya ingin berbagi pengalaman saja kepada teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemula, salam TNS Creator.